tidak harus mulai dari kecil, kita lepaskan, kita terbiasakan di alam liar. Jadi kelebihan burung tiwa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, kita berjumpa lagi, lama tidak berjumpa ya, karena kendala sekarang bulan puasa ya, jadi kita malas sekali untuk keluar ya, karena cuacanya juga panas, kadang hujan, jadi kita jarang keluar melepas burung. Jadi ini enggak keluar sama sekali, mungkin 2-3 harian keluar, yang sisanya nggak pernah keluar ya. Nah itu termasuk burung ini, dan di rumah kita itu nggak pernah keluar, ada di dalam rumah. Nah kemudian nah, kita akan membuat video tentang jinakin burung di alam liar. Maksudnya itu kita ngelepas burung, ini burung tiwa, melepas biar bisa balik lagi ya. Soalnya banyak yang bertanya, kok bisa balik lagi, kok bisa jinak. Nah itu yang pasti dari loloan ya lur, karena burung jinak itu kebanyakan 99% itu harus jinak. Nah langkah-langkahnya bagaimana? Nah itu ada langkah-langkahnya lur, jadi nggak harus langsung kita lepaskan ya, jadi harus melalui langkah-langkah dengan urutan yang urutan tertentu ya. Jadi yang pertama kita harus melatih responnya lur. Jadi untuk langkah yang pertama, nah ini kita langsung saja praktekkan ya. Jadi langkah yang pertama itu harus responnya itu harus mau ke kita ya. Nah, karena ini burung tiwa, kalau menurut saya burung tiwa ini termasuk burung yang mudah lah dibanding burung yang lain. Nah, soalnya apa? Karena burung tiwa ini terbangnya kan ya, di alam liar nggak sampai tinggi ya lur. Jadi mungkin tingginya rata-rata ya setinggi kita itu biasanya main-mainnya atau terbangnya seperti itu standarnya ya. Ya kadang ada yang tinggi. Beda sama burung kutilang. Kalau burung kutilang kan mainnya di atas pohon ya lur. Di atas pohon. Burung kegon itu di atas pohon. Nah seperti itu. Nah kalau burung tiwa ini nggak harus mulai dari kecil kita lepaskan lur. Jadi yang penting respon, nah itu kita bisa lepaskan. Jadi nah seperti ini kita bawa ulat ya, ini ulat kandang, ulat bongkong. Yang penting harus respon lah, seperti inilah. Ini sudah bisa lur. Jadi kita harus nggak harus ya, kita tidak harus mulai dari kecil kita lepaskan, kita terbiasakan di alam liar. Jadi kelebihan burung tiwa seperti itu. Soalnya kalau seperti burung kutilang, kalau nggak respon, kalau nggak dari kecil, kalau seumpama sudah besar dilepaskan langsung ke atas lur, wah langsung ke atas pohon ya, langsung terbang tinggi. Beda kalau burung tiwa setinggi tingginya itu mungkin nggak ke atas lur, mungkin begini standar ya, datar ya, terbangnya itu datar, karena kebanyakan makanannya itu cari di rerumputan atau padi-padian dan ya dataran rendah lah. Jadi aman untuk kita lepaskan. Nah itu yang pertama. Yang pertama harus respon lur, seperti ini ya. Nah ini kita kasih ulat respon. Nah kalau sudah respon seperti ini bisa lur kita lepaskan, kita uji coba lepaskan. Oke, nah itu yang langkah yang pertama. Yang kedua itu langsung kita praktekkan ya, langsung kita ke lokasinya. Nah oke lur, untuk yang langkah kedua, kalau sudah respon, seperti tadi yang saya contohkan, itu langsung kita bawa ke tempat yang sepi atau yang luas ya, seperti ini bekas tanaman padi lur. Nah ini luas lur. Nah, seperti itu, jangan sampai ada dekat atau pohon-pohon ya, kalau bisa seperti itu, karena ini burungnya sudah ya bisa dibilang jinak atau bisa dibilang bisa kembali lagi. Kalau ini sebenarnya agak dekat ya. Nah kalau bisa ada di tengah-tengah ya, seperti ini di tengah-tengah. Nah seperti itu.
Nah itu kita lepaskan, coba lepaskan pertama di tempat yang luas seperti itu. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, ini kita kasih contoh ya. Nah, kelihatan lur. Nah, ini panas sekali ya. Ini sebenarnya malas sekali karena bulan puasa ini. Panas sekali. Demi teman-teman ini ya nggak apa-apa lah. Untuk yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu perbanyak tangkringan lur. Nah, karena burung ciwah ini kebanyakan itu mainnya itu di tempat yang rendah, dan biasanya kebanyakan nangkring di padi, di rumput ya, pohon-pohon kecil lah, ranting-ranting seperti itu. Jadi kita perbanyak tangkringan di sekitarnya, karena kalau burung ciwah nggak pernah dilepas itu biasanya nangkring saja gelabakan loh, apalagi terbangnya kadang juga nyasar-nyasar ya. Jadi kita perbanyak tangkringan. Nah ini salah satunya kita pakai ini biasanya kita pakai setengah sangkar seperti ini. Ini gunanya untuk nanti kalau main di luar lur. Nah jadi nggak harus kita paksakan keluar ya, jadi kita biar keluar sendiri, nanti kita pancing sama makanan, nanti jangan diusir. Nah biasanya kalau burung tetet kalau ingin nggak kembali ke ownernya bisa diusir biar tinggi ya. Kalau burung masih seperti ini jangan diusir ya, jadi biarkan dia main-main di sekitarnya. Nah itu salah satunya kita beri tangkringan seperti ini. Nah yang kedua kita perbanyak tangkringan sekitarnya seperti ranting-ranting ya. Oke, langsung kita cari ranting ya. Nah kebetulan di belakang saya ini ada ranting. Kita kita ambil ya. Nah, ini banyak sekali tangkringan lur. Kita coba. Wah mantap lur, wah sip lur tangkringan lur. Nah ini kita taruh di sekitarnya lur ya. Nah oke ya, kita taruh sekitarnya. Nah seperti ini ya. Nah mantap lur. Kelihatan ya, ini saya silau ya. Nggak kelihatan lur. Nah itu tangkringannya ya, sudah kita siapkan. Kalau sudah seperti ini langsung saja kita lepaskan, kita kasih makan ya lur. Oke, kita perdekat ya. Nah oke ya, kita bawa ulat hongkong ya. Seperti biasa kalau kita melepaskan kita pakai ulat hongkong lur, biar kalau ngasih enak satu-satu. Kalau ulat kandang kebanyakan ya. Kalau ulat kandang biasanya kita kasih di rumah, kalau sudah ada di rumah tidak kita lepaskan, atau ketika kita memasukkannya. Tapi tidak terlalu banyak makan ulat hongkong. Jadi kalau ulat hongkong jangan banyak-banyak ya lur. Oke, langsung kita lepaskan, kita campurkan di sini. Nah seperti ini. Nah ini biarkan mereka keluar sendiri ya. Nah ini kita biarkan seperti ini, jangan diusir, biar dia itu adaptasi di alam sekitar ya, seperti itu. Nah ini lama sekali nggak dilepas lur. Lama sekali nggak dilepas ini baru dilepas ini. Nah ini suka mereka.
Nah itu lur, langsung nangkring di tangkringan apa di ranting ya. Itu tujuannya kalau kalau ya nggak lancar terbangnya atau nangkringnya, jadi mereka langsung di situ. Nah itu ada yang nggak mau keluar ya, dia namanya nggak jinak ini loh, nggak jinak total ya, sudah semi, jadi nggak di apa tangan masuk itu dilakukan sudah ya, seperti inilah. Kalau kita kasih makanan seperti kita dapat makanan langsung kabur dia. Nah ini tiba-tiba suaranya hilang ya lur, jadi kita sambung di latar belakang, sambung suara. Ini burungnya yang tadi itu yang tidak mau keluar akhirnya keluar dulu, tapi langsung terbang jauh ya, karena itu termasuk burung yang lebih muda atau yang muda sendiri. Yang lain itu pada udah tua ya, di yang tua itu sekitar umur 4 bulan, yang muda itu mungkin sekitar 2 bulan lebih ya. Nah itu mereka dia ada di sana. Jadi baru kali ini keluar karena kemarin saya campur jadi satu biar adaptasi dengan mereka di dalam satu sangkar. Nah itu biarinlah, nanti kita akan panggil biar dia adaptasi dulu dan bisa kembali atau nangkring di sekitarnya. Oke, mantap. Oke lur, karena cuacanya panas sekali ya, wah ini pada puasa ini wah sangat mana gitu rasanya ya. Jadi kita tunggu, kita pantau dari pondok aja ya, seperti biasa kita berteduh, kita jalan di sini biar mereka sementara dari sini sambil menunggu yang terbang tadi yang jauh bisa mendekat ya. Dibiarkan dia adaptasi dulu dan berteman di alam bebas dengan yang biasa dilepas. Jadi kita tunggu di pondok dulu lur. Enggak, kalau ditunggu di sini wah ini garing tenggorokan lur aja lur. Nah kita sudah berada di pondok ya, ini kita pantau dari jarak jauh. Wah ini cuacanya panas sekali ya. Wah, ini kelihatan mereka senang sekali dengan dia menangkring, namun tidak kelihatan ya dari jarak jauh. Kita berada di pondok tersebut, biarkan mereka main dulu lur. Oke lur, kita akan masukkan ya, karena barusan dislamber burung tengkek ya. Wah, jadi kabur. Nah itu dia, ini mereka. Nah itu yang lain ada di sana. Oke, coba kita masukkan. Oke, kita ambil ini ya, apa namanya, makanannya, tempat makannya, kita tuangkan. Mereka ini tidak sabar ini. Ini ada yang sulit untuk masuk ya, jadi ya semoga aja bisa masuk ya. Itu yang di ujung sana itu. Kita agak menjauh ya, biar dia sudah terbiasa yang kalau yang satunya itu masuk aman sudah, yang lainnya nggak masuk nggak apa-apa, karena itu yang sulit lur. Nah, udah kelihatan ya kalau
nyari pintunya masih bingung ya. Itu sebenarnya masih muda lur, yang paling muda gitu, yang lain sudah tua. Nah itu dia mendekat. Nah, nggak tahu pintunya itu. Ayo sedikit lagi. Ayo. Aduh, di bawah pintunya bro. Balik kiri. Wah ini dia, nggak tahu ini lur. Ini kalau nggak masuk ini yang lain kenyang ini pada keluar ini. Wah itu dia nggak mau masuk ya. Ayo bawah. Itu asli pertama kali ya. Pertama kali keluar ini dia. Jadi mungkin takut ke mereka yang lebih tua. Kok nggak di apa namanya, nggak di musuhi sama temannya ya aman lur. Kalau dimusuhi ya otomatis dia nggak akan masuk ya. Mungkin habis pakanannya. Waduh. Masih ada pakannya ya. Oke lur, karena cuacanya panas sekali ya. Mungkin cukup di sini, nanti kita akan pantau lagi, kita masukkan sambil tunggu di pondok ya, karena kalau nunggu ini wah ini nggak betah panasnya itu. Oke ya, mungkin sampai di sini videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.